Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke video ini, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok ini. Yang pertama, saya sendiri, Eka Wahyuni Ambarwati. Yang kedua ada Muflihun. Dan yang ketiga ada Siti Munawaro. Di sini, kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan aplikasi Graph pada pembuatan jalur angkot. Yuk simak bersama-sama. Oke, langsung saja ya kita ke permasalahannya. Yang pertama, banyaknya supir angkot mengetem sembarangan. Yang kedua, jalanan sering macet. Jadi, pemanfaatan aplikasi Graph dapat menyelesaikan solusi permasalahan pada pembuatan jalur angkot. Oke, kita akan bahas tentang solusinya. Solusi yang pertama, membuat jalur angkutan yang rapi dan teratur. Solusi yang kedua, pengaplikasian lintasan Euler dan sirkuit Euler dalam pembuatan jalur angkot. Nah, lintasan Euler dan sirkuit Euler ini apa? Kalau lintasan Euler itu merupakan lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, kalau sirkuit Euler merupakan sirkuit yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Kalau masih bingung, kita masuk ke contoh di slide selanjutnya ya. Untuk contohnya, pengaplikasian graph pada kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu untuk contoh jalur angkot berupa lintasan Euler. Yang kedua nanti jalur angkot berupa sirkuit Euler. Yang pertama bisa dilihat pada gambar, ini adalah jalur angkot yang berupa lintasan Euler, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa lintasan Euler yaitu suatu lintasan yang hanya melewati setiap sisinya hanya satu kali dan tidak kembali pada titik asal atau simpul keberangkatan. Jadi jika jalan yang akan dilewati angkutan kota berupa lintasan Euler, maka angkutan kota akan berjalan dari terminal satu ke terminal yang lain dengan setiap jalan yang akan dilewati itu hanya satu kali dan tiba di terminal yang lain yang berbeda dengan terminal keberangkatan. Jadi bisa dilihat pada jalur angkot itu. Jadi angkutan kota akan berjalan atau berangkat dari terminal 1 melewati jalan nomor 1, nomor 2 sampai jalan nomor 8 dan angkot akan tiba pada terminal nomor 2. Jadi untuk jalur angkot yang berupa lintasan Euler itu melewati setiap jalan hanya satu kali dan tiba pada terminal yang lain. Untuk contoh pengaplikasian sirkuit Euler pada jalur angkot bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi untuk sirkuit Euler dan lintasan Euler itu memiliki kesamaan di mana setiap sisi yang dilewati itu hanya satu kali. Bedanya kalau pada lintasan Euler itu tujuan akhir atau simpul akhir itu tidak sama dengan simpul awalnya. Untuk yang sirkuit Euler itu titik awalnya itu sama dengan titik akhirnya. Jadi nanti akan kembali ke titik awal. Jadi bisa dilihat pada jalur angkot yang bisa dibuat di bawah ini. Untuk angkot akan berangkat dari terminal melewati jalan 1 sampai jalan ke-10 itu dengan melewati setiap jalan hanya satu kali dan tiba di terminal awal. Jadi kembali ke terminal di mana angkot itu berangkat. Oke, dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman di awal tadi mengenai
penggunaan pemanfaatannya ini menggunakan lintasan Euler dan dengan sirkuit Euler. Jadi dengan penggunaan lintasan Euler dan sirkuit Euler ini maka akan memudahkan kita dalam pembuatan jalur angkot yang rapi itu tadi. Jadi bisa teratur sehingga mengurangi kemacetan serta dapat mengurangi sopir angkot yang mengetem sembarangan. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya pemanfaatan lintasan Euler ini akan memberikan satu jalur yang baik nantinya agar tidak memberikan efek kemacetan, karena dalam efek kemacetan ini kita juga tahu sendiri berapa waktu yang terbuang sia-sia hanya dengan macet. Nah, dengan inilah salah satu tujuan agar mengurangi dalam kemacetan. Kita sudah sadar bahwa ternyata dalam materi graf bisa low ya, jadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya untuk pembuatan jalur angkot ini. Terima kasih, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.